Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Dwi Darmawan, NIM 2018 1112021. Di sini saya akan membahas soal pada lembar kerja mahasiswa yang kelima, mata kuliah teori ring. Terdapat soal, jelaskan mengapa ring terhingga atau finite ring pasti mempunyai karakteristik tak nol. Pembahasan. Jadi, definisi karakteristik ring itu, karakteristik dari ring R adalah bilangan bulat positif N sedemikian hingga Nx sama dengan 0 untuk semua X di R. Jika tidak ada bilangan bulat yang berlaku seperti itu, maka dikatakan bahwa R memiliki karakteristik 0. Dengan demikian, ring dengan bilangan bulat memiliki karakteristik 0 dan Zn memiliki karakteristik N. Semua bisa memiliki karakteristik tak nol. Pada teorema 6.1 yang terdapat pada materi ke-6, misalkan R ring dengan unsur kesatuan 1, jika terhadap operasi penjumlahan orde dari 1 adalah 0, maka karakteristik R adalah 0. Tetapi jika terhadap operasi penjumlahan orde dari 1 adalah N, maka karakteristik R adalah N. Bukti. Diketahui R ring dengan unsur kesatuan 1, di mana 1 sama dengan 0 pada operasi penjumlahan. Akan dibuktikan karakteristik R adalah 0. Oleh karena 1 sama dengan 0, maka tidak terdapat bilangan bulat N sedemikian sehingga N dikalikan 1 sama dengan 0. Jadi tidak ada bilangan bulat positif terkecil N sedemikian sehingga Nx sama dengan 0 untuk setiap X elemen R. Terbukti bahwa karakteristik R adalah 0. Untuk bukti yang kedua, diketahui R ring dengan unsur kesatuan 1 di mana 1 sama dengan N pada operasi penjumlahan. Akan dibuktikan karakteristik R adalah N. Oleh karena 1 adalah N, maka terdapat bilangan bulat positif terkecil N sedemikian sehingga N dikalikan 1 sama dengan 0. Lalu kita ambil sebarang X anggota dari R, maka akan diperoleh Nx sama dengan N dikalikan 1X sama dengan N dikali 1X. Jadi 0 dikali X sama dengan 0. Karena X sebarang elemen di R, maka terbukti bahwa untuk setiap X elemen R, Nx sama dengan 0 dengan N bilangan bulat positif terkecil. Jadi terbukti karakteristik dari R adalah N. Kesimpulannya, untuk syarat ring harus terhingga pada finite ring atau ring terhingga agar tertutup, maka pada operasi penjumlahan dan perkalian harus kembali pada anggotanya, yaitu operasi modulo N. Karena operasi tertutup dan ring terhingga, maka akan ada Nx sama dengan 0 untuk setiap X elemen dari R. Soal yang kedua, misalkan M sebarang bilangan bulat yang telah ditetapkan, maka buktikan bahwa himpunan S sama dengan Mx, di mana X elemen Z dan Z ini himpunan semua bilangan bulat, merupakan subring dan ring bilangan bulat. Diketahui S sama dengan Mx, di mana X elemen dari Z dan Z ini merupakan himpunan semua bilangan. Akan dibuktikan bahwa S merupakan subring. Buktinya, syarat-syaratnya ada S tertutup, S subset Z, A min B elemen S, dan A dikali B elemen S. Maka kita buktikan satu persatu, ternyata S bersifat tertutup. Karena S sama dengan 0, sama dengan M dikali 0, itu anggota dari S. Maka terpenuhi. Lalu sifat yang kedua, S subset dari Z. Karena untuk setiap X elemen S, maka X sama dengan M kali X, anggota dari Z. Maka terpenuhi. Untuk syarat yang ketiga, yaitu A min B elemen S. Kita ambil sebarang anggota A dan B ini dari anggota S. Kita misalkan A sama dengan Mx dan B sama dengan My. Xy ini anggota dari Z. Diperoleh X sama dengan K1 dan Y sama dengan K2. Jadi M dikali K1 dikali K2 merupakan anggota dari Z.
A min B sama dengan MX min MY, sama dengan M dikali X min Y. X min Y-nya kita substitusikan menjadi K1 min K2, jadi M dikali K1 min K2. Jika M, K1 dan K2 merupakan anggota dari Z, maka K1 dikurangi K2 juga merupakan anggota dari Z, dan M dikali K1 min K2 merupakan elemen dari S. Maka terbukti untuk syarat yang ketiga. Lalu syarat yang terakhir yaitu A dikali B anggota dari S. Sama kita ambil sebarang anggota AB anggota S. Kita misalkan juga A sama dengan MX dan B sama dengan MY, di mana X dan Y ini merupakan anggota dari Z. Diperoleh sama seperti tadi, X sama dengan K1 dan Y sama dengan K2. Untuk M, K1, K2 merupakan anggota dari Z. Lalu kita buktikan A dikali B sama dengan MX dikali MY. M kali K1, M dikali K2. Dikalikan, maka dihasilkan M dikali M kali K1 kali K2. Jika M K1 K2 merupakan anggota Z, maka dan M K1 kali K2 anggota bilangan anggota Z, dan M dikalikan M K1 K2 merupakan anggota dari S, maka juga terpenuhi. Jadi syarat tersebut adalah syarat dari subring. Maka jika S tertutup, S subset Z, A min B elemen dari S, dan A dikali B elemen dari S terpenuhi semuanya, maka S ini adalah subring bilangan bulat.